بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan membacakan lanjutan dari kitab Bidayatul Hidayah karya Syekh Allamah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala adabul libas, yaitu adab-adab berpakaian. Qala فإذا لبست ثيابك, apabila engkau memakai pakaianmu, فأنوي به امتثال أمر الله تعالى في ستر أوراتك, maka hendaklah ketika engkau menggunakan pakaianmu, engkau itu meniatkan bahwasanya engkau menggunakan pakaianmu dengan tujuan mentaati apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, yaitu dalam hal menutup auratnya. Maka ketika kita berpakaian, hendaklah kita meniatkan ke diri kita, yaitu ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal menutup aurat. Wahdhar an yakuna qasduka min libasika mura'atan khalqi, dan hendaklah engkau berhati-hati menjauhkan diri agar keinginanmu atau maksud engkau menggunakan pakaian tersebut untuk berbangga-bangga di hadapan manusia. Ini riya, melakukan perbuatan riya. Jauhkanlah dirimu dari perbuatan tersebut. Inilah adab ketika menggunakan pakaian, yaitu hendaklah kita meniatkan diri kita ketika menggunakan pakaian, yaitu ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perintah Allah untuk menutup aurat kita dan menjauhi hal-hal dari berbuat berbangga-bangga dengan apa yang kita gunakan. الباب الثاني yaitu bab adab ad-dukhul al-khala, yaitu sebuah bab, yaitu adab ketika kita mau masuk ke dalam WC. فإذا قصدت بيت الماء لقضاء حاجة, apabila engkau berkeinginan untuk pergi ke WC dalam rangka membuang hajat, faqaddim fi ad-dukhul, maka hendaklah kita ketika hendak masuk ke dalam WC tersebut, rijlaka al-yusra, yaitu hendaklah engkau mendahulukan kaki kirimu. Wa fil khuruj, sedangkan apabila engkau hendak keluar di dalam WC, rijlaka al-yumna, maka hendaklah kita mendahulukan yaitu kaki kita yang kanan. ولا تستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى واسم رسول الله, dan janganlah engkau ketika masuk ke dalam WC itu membawa sesuatu yang ada di dalamnya terdapat nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah bentuk pengagungan kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita mengetahui bahwasanya WC merupakan tempat yang kotor, sedangkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki keagungan, nama yang agung. Oleh karena itu, janganlah kita membawa sesuatu apapun, baik itu kertas atau Al-Quran ataupun tulisan-tulisan yang terdapat di dalamnya nama Allah dan juga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tadkhul hasil ra'si, dan janganlah engkau masuk ke dalam WC yaitu tanpa penutup kepala.
Itu hendaklah ketika kita masuk itu disunnahkan untuk memakai topi hasir ra'si, yaitu tanpa menutup kepala yang telanjang, artinya tanpa menggunakan penutup kepala. Maka hendaklah kita memasuki WC itu dalam keadaan kepala kita wala hafil qudumain, dan juga hendaklah kita masuk ke dalam WC itu jangan sampai kita masuk ke dalam WC tanpa menggunakan alas kaki. Wa qul inda dukhul, dan katakanlah ketika kita hendak masuk, bismillahi a'udzu billahi minar rijzi al najsi, yaitu kita membaca doa bismillah, itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minar rijzi al najsi, itu Allah, ya Allah, aku berlindung dengan nama Allah dari kekotoran najis yang keji, yang jahat, yang suka menyuruh orang membuat kejahatan, yaitu syaitan yang terkutuk. Yaitu a'udzu billahi minal rijzil najsi, itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan sesuatu yang najis, al-khabith al-mukhbithi, dan juga al-khabith, yaitu setan laki-laki yang jelek, asy-syaitanir rajim, yaitu dari kalangan syaitan yang dirajam, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa ketika kita hendak masuk WC. Jangan lupa kita berdoa, yaitu berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala dari najis yang kotor dan dari godaan syaitan, begitu lagi syaitan yang laki-laki maupun syaitan yang perempuan. Ini mana kita mengetahui bahwasanya WC merupakan rumahnya jin, tempat yang paling disenangi oleh jin, sehingga kita bisa berlindung dari syaitan dengan doa tersebut. Wa indal khuruj, dan ketika engkau keluar, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni ma yu'dhini wa abqa 'alayya ma yanfa'uni. Itu ketika hendak keluar kita membaca ghufranaka, yaitu doa yang berbunyi ghufranaka, itu ya Allah, ampunilah aku, alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni ma yu'dhini, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dariku apa-apa yang bisa menyakitiku, wa abqa 'alayya ma yanfa'uni, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan, membiarkan apa-apa yang bermanfaat bagiku. Ini merupakan doa yang agung yang diajarkan di dalam agama Islam, yaitu doa ketika kita hendak keluar dari WC. Maka sebagai Muslim, maka hendaklah kita memperbanyak doa ini, di mana doa ini memiliki keagungan yang besar. Kita berlindung, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang telah memberikan kita, yang telah menghilangkan dari kita kotoran-kotoran yang sangat berbahaya bagi tubuh kita yang tidak dikeluarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan apa saja yang bermanfaat untuk kita. Wa yanbaghi an tu'idda an-nabla wa an tu'idda an-nabla qabla qada'il hajah. Maka selogianya lah sebelum kita mempersiapkan apa-apa saja yang kita butuhkan sebelum kita melakukan qada'il hajah. Wa alla tastanjiya bil ma'i fi mudin qada'il hajah. Dan janganlah kami kita beristinja, yaitu membersihkan diri kita beristinja dengan menggunakan air
di tempat kita membuang hajat. Karena dahulu tidak ada WC, orang-orang buang-buang air di tempat yang lapang. Sehingga apabila seseorang ketika buang air dan dia eh, beristinja di sana, maka ditakutkan kotorannya akan mengenai pakaiannya dan menyebabkan pakaiannya menjadi najis. Wa an tastabri'a min al-baul wa tanahnuhi wa natri thalathan. Dan hendaklah kita menjauhkan diri beristibrah, yaitu menjauhkan air kencing atau melancarkan air kencing kita dengan melakukan berdeham dan mengurut aliran kencing kita dari bawah, yaitu di bawah kemaluan kita sebanyak 3 kali. Inilah hal-hal yang perlu kita lakukan ketika kita kencing, yaitu kita biar kencing kita lancar, kita melakukan daham sebanyak 3 kali dan mengurut aliran air kencing kita, yaitu dengan mengurut bagian bawah kemaluan kita sebanyak 3 kali. Wa in kunta fi as-sahra, dan apabila engkau berada di padang pasir, fab'ud an a'yunin nazirin, maka hendaklah kita menjauh dari pandangan orang. Wastartir bi syai'in in wajadtahu, dan hendaklah kita wastastir, yaitu menutup diri kita dengan sesuatu apabila kita memilikinya atau menjumpainya. Wala tashif awrataka qabla intihai ila mawdi'il julus, dan janganlah engkau melakukan dan janganlah kita membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk atau lokasi buang hajat. Itu seseorang ketika hendak buang hajat, maka janganlah ia sebelum buang hajat itu membuka auratnya sebelum ia duduk di tempat ia membuang hajat tersebut. Wala tastanbi asy-syamsa wala al-qamar wala tastabirhuma, dan ketika buang hajat itu tidak boleh kita menghadap matahari atau menghadap bulan atau membelakangi keduanya. Wala tastanbil qiblata wala tastadbirha, dan ketika juga buang hajat jangan kita menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Wala tajlis fi mutahadditsin nas, dan janganlah kalian engkau membuang hajat di tempat orang-orang duduk, itu di tempat-tempat orang-orang yang biasa duduk-duduk di sana. Aw fi dhillihim, atau di tempat-tempat orang-orang berteduh. Wala tabla fil ma'ir rakid, dan janganlah engkau melakukan kencing di air yang tergenang. Wala tahta asy-syajaratil muthmirah, dan janganlah engkau melakukan buang hajat di bawah pohon yang lagi sedang berbuah. Wala fil juhri, dan janganlah engkau buang hajat yaitu di tempat atau di bak batu karena dikhawatirkan terjadi percikan. Wahdharil arda sulbatil wa muhabbatir riyah ihtirazan min ar-rashashi, dan janganlah engkau atau hindarilah buang hajat di tanah yang keras atau di tempat-tempat yang di mana angin bertiup kencang di sana karena ditakutkan akan terjadi percikan kencing. Wattaqi fi julusika ala rajulin yusra,
ولا تبل قائما إلا عن ضرورة واجمع في الاستنجاء بين استعمال الحجر والماء والتفت في جلوسك على الرجل اليسرى hendaklah ketika kita duduk buat hajat, iaitu posisi duduk kita iaitu dengan menitik beratkan posisi kita dan kita duduk di atas kaki yang kiri. Wala tabun qa'iman illa an daruratin, dan janganlah kita berkencing dalam keadaan berdiri kecuali dalam keadaan darurah. Wajma fi istinja'i baina isti'mal al-hajar wal ma', dan hendaklah engkau mengumpulkan ketika istinja, yaitu menggunakan air dan juga menggunakan batu. Wa in aradta qisara 'ala al-hajar, tetapi bila kita hanya membatasi diri kita dengan menggunakan batu, fa'alaika an tasta'mila thalathata ahjarin tahiratan mushammafatan lil-'ain, maka hendaklah engkau menggunakan 3 batu yang suci yang bisa menyerap kotoran tersebut. Tamsahu biha mahalla najwi, yang kami gunakan untuk membasuh atau mengusap tempat keluarnya kotoran. Bahaitsu la tantakulu najasatu an mawdi'iha, di mana najis itu tidak berpindah dari tempatnya. Itu ketika kita menggunakan batu yang menyerap, maka niscaya ketika kita membasuh mengusapnya, maka najis itu tidak berceceran atau tidak pindah ke tempat yang lainnya. Wa kadzalika tamsahu al-qabyudha fi thalathati mawadhi' min hajar, begitu juga engkau membasuh atau mengusap kemaluanmu dengan 3 batu yang sudah engkau siapkan tersebut. In lam yahsul al-intiqa'u bi thalathati al-ahjar, apabila 3 batu itu tidak cukup, fatammim 5 aw 7, maka bisa kita menambah menjadi 5 batu atau 7 batu ila an tabqa min awtar, sampai seandainya pun 7 tidak cukup, dan kita bisa menggunakan lebih dari itu, tapi dengan syarat berjumlah witir atau berjumlah ganjil. Fal-i'tar mustahabun wal inqa'u wajibun, adapun witir itu atau ganjil itu disunahkan, akan tetapi inqa'u wajibun, membersihkan najis dari tubuh kita adalah sesuatu yang wajib. Wala tastanji illa biyadil yusra, dan janganlah kita beristinja, itu membersihkan kotoran kita, kecuali dengan menggunakan tangan kiri kita. Wa qul 'inda al-faragh min al-istinja, dan katakanlah ketika engkau selesai melakukan istinja, itu setelah selesai melakukan istinja ada doa yang kita ucapkan, Allahumma tahhir qalbi min an-nifaq, yaitu kita mengucapkan doa, ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat nifaq, wa hassin farji min al-fawahish, dan jagalah maluanku dari hal-hal yang buruk, begitu pula zina ataupun yang lainnya. Ini merupakan doa yang sangat agung yang seseorang dapat mengucapkan, yaitu berlindung dari sifat nifaq dan juga berlindung dari kejelekan kemaluan kita. Dimana kita mengetahui bahwasanya banyak di antara kita manusia itu dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena kemaluannya, yaitu dengan melakukan kezinahan. Dimana kita mengetahui sekarang zaman sekarang ini adalah zaman seseorang dengan mudahnya berzina. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala, doa ini kita ucapkan agar kita terhindar dari sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang keji tersebut. Wajlub yadaka ba'da tamam al-istinja'i bil ardi aw biha'id thumma ghasilha,
Maka setelah itu hendaklah engkau menggosok-gosok tanganmu dengan sempurna setelah engkau melakukan istinja, yaitu baik dengan menggunakan tanah ataupun dengan digosokkannya di tembok. Kemudian setelah itu hendaklah engkau membasuhnya. Inilah beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika melakukan qada hajah, di mana dengan adab ini kita bisa mengetahui betapa sempurnanya agama kita, sampai-sampai tata cara buang hajah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun di agama lain, maka tidaklah ada hal-hal seperti ini, itu buang hajah, apalagi perkara yang jauh lebih agung lagi, maka pasti ada penjelasannya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.